everyone, welcome to Miss Nadia YouTube channel. Jadi hari ini kita akan belajar tentang past continuous tenses. Okay, so before we start, make sure you ready your paper, your notebook, or anything that you need to write it down the notes. Jadi silakan perhatikan baik-baik dan kita akan mulai materi hari ini. So, have you ever doing something while or when you something else happen in the same time, but it's yesterday? Jadi pernah nggak sih kalian itu lakukan sesuatu nih, tapi tiba-tiba ada sesuatu lagi yang terjadi. Jadi kejadian itu bersama-sama di saat yang sama, dua hal kejadian yang sama, dan itu kalian di posisi situ atau mungkin kalian melihat sesuatu terjadi sambil ada lagi hal yang lain terjadi. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. So, that thing that we are going to talk about this. Next up, jadi apa sih itu past continuous gitu ya? Past continuous itu dia adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau. It means something was happening in the past time. Jadi sesuatu itu terjadi, sudah sedang terjadi tapi sudah di waktu yang lampau, misalnya kemarin atau mungkin misalnya contoh bulan, pokoknya waktu itu sudah selesai gitu loh. Tapi sesuatu terjadi pas waktu itu, gitu ya. Contohnya misalnya di sini, I was watching TV when she called. Jadi saya sedang menonton TV ketika dia perempuan itu menelpon. Jadi kamu lagi lakukan sesuatu nih, tiba-tiba ada temanmu mungkin telepon kamu gitu ya. Nah itulah posisinya past continuous, tapi dia itu terjadinya di lampau, sedang terjadi di lampau. Jadi bedanya sama past continuous itu, kalau present continuous dia tuh terjadinya sekarang, sedang terjadi sekarang, tapi kalau dia past continuous atau past progressive, itu konteksnya kepada sesuatu yang terjadi, sedang terjadi tapi di masa yang lampau. Begitu ya, jadi ada beda nih antara si present continuous dengan si present perfect. Okay, next up kita akan lihat lagi apa sih itu ya. Jadi we often use past continuous to say something when it was in progress or when something was happening. Itu sesuatu terjadi ketika ada hal lain juga terjadi gitu ya. Contohnya misalnya the phone rang while I was doing my homework, or I was reading the comic book while my sister was watching TV. Or maybe another example, when I was walking along the road, I saw a car hit a motorbike. Jadi sesuatu yang terjadi saat sesuatu ada hal lain juga terjadi juga. Contohnya misalnya sini, HP itu berbunyi ketika saya ketika saya sedang mengerjakan tugas saya, tuh ya. Atau misalnya saya sedang membaca buku komik ketika saudara perempuan saya menonton televisi. Ataupun kita bisa juga bilang ketika saya berjalan di sekitar jalanan saya itu, saya melihat ada kejadian kecelakaan, sebuah mobil menabrak motor. Ya, jadi itu ada eksiden yang terjadi, dua eksiden terjadi di saat yang bersamaan, gitu ya, tapi di dalam waktu yang lampau. Oke, next apa sih, Miss? Nah, ini ada rumusnya nih, si past continuous itu. Jadi, ada rumus-rumusnya. Seperti kalian tadi lihat, itu kita bisa lihat ya ada formnya. Oh, kok past continuous ada ing-ingnya ya, Miss ya? Nah, itu dia. Jadi, kalau past continuous itu, verbnya itu kita gunakan subject plus was were ditambah dengan verb ing. Jadi, ada perbedaan di situ, ada spesifikasinya ya. Jadi, contohnya misalnya, she was cooking all morning. Itu dalam bentuk interrogative or affirmative atau mungkin dalam bentuk positive sentences ya. Kalau dia dalam bentuk dalam bentuk questions atau mungkin dalam bentuk kalimat pertanyaan, we can say, for example, was she sleeping when he come home? Jadi dia diubah nanti si to be-nya pasien ini kamu taruh di depan sebelum si subjeknya tadi, baru kamu cantumkan verb ing gitu ya. Jadi jangan lupa pakai past tense-nya itu to be-nya, bukan si verb-nya, no, jadi different. Jadi pakainya itu to be dalam bentuk past tense. Jadi is am-nya itu kamu ubah dalam bentuk past tense. Jadi was were kamu pakai. Nah, kalau bentuknya negatif gimana, Miss? Kita pakainya tuh seperti ini, subject plus was were ditambah dengan not plus verb ing. Jadi contoh misalnya she wasn't sleeping when he came home. Jadi dia tidak tidur ketika si laki-laki itu datang, ya. Itu contoh lain di sini. Jadi ada 3 pola, tapi pola yang paling signifikan adalah penggunaan kata to be dalam bentuk past tense ditambah dengan verb ing, gitu ya. Next, apa lagi kita akan belajar, Miss? I will speak it out for you. So, ini yang seperti tadi Miss bilang. Jadi dia tuh
Kalau afirmatif atau deklaratif atau kita bisa bilang sebagai kalimat positif, jadi kita pakainya itu untuk subjeknya I, he, she, it, itu dipakainya to be yang was dengan verb ing. Contohnya misalnya I was studying, he was playing, I was cooking, he was teaching, for example, or another example, I was writing, or he was catching fish, for example. That could be another example in the present, in past continuous gitu ya. Kalau you, untuk subjeknya you, we, they, we use were plus verb ing. Contoh misalnya you were reading, they were sleeping. Itu contoh-contoh kalimat dalam bentuk past continuous menggunakan subjek you, we, and they ya. Kalian bisa tulis lagi di comment box itu, di link di komen di bawah, bisa kalian tulis di situ juga. Next up, ini kita bentuk dalam tadi question form itu ya. Jadi kita pakainya itu to be-nya di depan kalau dia dalam bentuk question form. Jadi was itu ya, taruh dulu subjek to be past tense-nya, kamu taruh di depan itu contohnya was atau were gitu ya. Terus kamu taruh subjeknya, misalnya he, she, it itu kamu pakai, atau mungkin you, Dewi itu kamu bisa pakai. Nah, kita lihat lagi sini contoh misalnya was he working, or maybe were they working, atau were they playing, or were they studying. Could be, it will be another example of the question form in the past continuous tenses. Okay. Next, ini ada short answers. Jadi ada answers yang bisa kita pakai. Contoh misalnya yes, he was, atau mungkin yes it was, or maybe no he was, it wasn't, or maybe no they weren't. Itu juga bisa. Jadi kita tambahkan saja to be-nya itu dengan not. Jadi was not, were not gitu ya. Itu jadi untuk dalam bentuk kalimat jawaban yang singkat gitu ya. Jadi no they were not, atau mungkin yes they were gitu. Contohnya seperti itu. Sama sih seperti dalam bentuk past tense, ya kurang lebih hampir sama itu ya. Yang kamu tambahkan not saja karena dia kan dalam bentuknya past continuous. Next up. Nah, jadi ada beberapa keyword yang kita harus perhatikan. Kalau misalnya di dalam dia past continuous itu ada yang pertama, keyword yang pertama itu ada while sama when sebenarnya. Jadi kurang lebih hampir sama sih when sama while ini penggunaannya, tidak ada berbeda. Contoh dia itu lebih seperti kepada interruptions, jadi seperti interupsi, atau mungkin ada apa ya? Kalau kita bisa bilang sebagai interupsi atau mungkin penyela di salah satu kegiatan gitu. Contoh misalnya last night while I was sleeping, the sound of the broken window woke me up. Jadi ketika saya tidur tadi malam, suara pecahan kaca membangunkan saya. Jadi tuh ada kata while di sini ya, ada kata while. Itulah sebagai interupsi. Misalnya kamu nih sedang tidur, tiba-tiba kamu dengar kayak ada pecahan kaca gitu. Berarti kayak kamu terinterupsi dari tidur kamu. Kamu terganggu, kamu tersela dari tidur kamu gitu ya. Itulah interupsi dari, atau mungkin contoh dari si past continuous tadi. Kamu nih lagi tidur, tiba-tiba ada bunyi pecahan kaca gitu ya. Nah, itu kamu terganggu atau mungkin diinterupsi oleh sesuatu tindakan atau sesuatu hal yang terjadi. Ya, next, apalagi sih Miss keyword yang past continuous gitu ya. Nah, keywords yang ketiga itu kita bisa gunakan past continuous untuk to say somebody was in the middle of doing something. Okay, to say that somebody was doing in the middle of doing something. Berarti dia tuh lagi melakukan sesuatu gitu ya. For example, he was playing computer games. Jadi tuh dia sedang bermain computer games, tapi sudah lampau itu konteksnya. Ya, berarti dia lagi melakukan aktivitas di waktu yang lampau. Contoh tadi, Miss Nadia was eating dinner. Ya, berarti Miss Nadia bisa dia juga makan malam. Berarti tapi sudah selesai. Ya, itu konteksnya. Next up, di sini juga ada selain kita menggunakannya itu sebagai interupsi atau mungkin sesuatu yang sedang terjadi gitu ya, kita juga bisa gunakan untuk dua hal yang terjadi pada saat yang bersamaan. Contoh misalnya, he was playing computer game while he was watching TV, or maybe for example, I could use maybe she was watching TV while he was playing computer game. Jadi kalian bisa balik itu, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita gunakan past continuous itu kita berarti bisa gunakan dua hal yang terjadi bersamaan itu, tapi dalam bentuk past tense atau dalam bentuk waktu yang sudah lampau gitu ya. Next up di sini selain itu juga kita
kita bisa lihat bahwa ini contoh perbandingan ya. Kita bisa coba di sini bahwa perbandingannya seperti ini. Contoh seperti ini ya. They start construction in the Eiffel Tower in January 1887. Dan di sini kita bisa di sini. Nah, inilah past continuousnya. In 1888, they were building the tower. Jadi di tahun 1888 mereka sedang membangun towernya. Berarti belum selesai nih, ya. Ini kan mereka mulai, ya. Ini lagi dalam proses, gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa in May 1889 they finished the tower. Jadi di tahun 1889 mereka sudah selesai nih bangun. Itu. Jadi di situ ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya dia kalau past tense, memang dia kerjanya di waktu lampau, tapi kalau dia past continuous, itu dia sedang berlangsung di waktu yang lampau. Jadi gitu perbedaannya. Jadi, oh berarti kita nih belajarnya kalau misalnya sesuatu sedang terjadi di masa lampau, berarti kita harus pakai past tense past continuous ya, Miss. Iya, kita harus pakai itu karena itu yang digunakan tensesnya dalam bentuk bahasa Inggris, gitu ya. Next. Ada lagi nggak? Oh, ini contoh-contohnya lebih spesifik. Jadi, ke past continuous tenses itu kita bisa bilang ada beberapa list, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 condition atau mungkin ciri-ciri yang lebih spesifik yang bisa gunakan. Yang pertama itu action which starts at the same time in the past and possibly continue after it. Jadi itu time or may or not be specified. Jadi dia bisa berhenti di saat itu juga atau bisa terus berlanjut, gitu ya. Continue after it. Jadi seperti tadi Miss bilang di Eiffel Tower itu, kan dia mulai itu tahun 1887 ya. Tapi 1888 tetap masih terlangsung. Jadi itulah pas yang digunakan. Dan itu tetap bisa berlanjut juga setelah itu terjadi, ya. Ada action that continues over a period of the time in the past. Jadi action itu terjadi terus saja melewati beberapa waktu di masa yang lampau. Selain itu juga kita bisa action which were taking place along with another action. Berarti dia itu terjadi di waktu yang di tempat yang sama dengan aksi lain. Jadi mungkin nih mungkin di rumah kan, kamu di rumah ada dua kejadian yang terjadi. Misalnya contoh, kamu sedang belajar tapi kakakmu juga sedang main komputer, atau mungkin kakakmu sedang buat project bahasa Inggris, adikmu sedang buat project matematika. Jadi berarti ada kejadian yang sama atau dalam satu rumah, gitu ya. Seperti itu konsepnya. Lalu juga ada describe regular habit in the past. Berarti itu bisa menggunakan, kita bisa bilang kalau misalnya kamu tuh dulu mungkin kamu suka menulis tuh ya dulu, tapi sekarang mungkin enggak lagi. Tapi itu dulu kamu lakukan, bisa kamu lakukan itu setiap hari, itu sebagai daily habit kamu gitu ya. Itu kamu sudah lakukan, tapi di masa yang lampau itu juga bisa kita gunakan past continuous tense. Selain itu kita bisa gunakan continuous itu untuk repeated activity ya, as alternative to simple past for expressing an action that natural in the nature. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai aksi yang berlanjut, itu ya, atau aksi diulang-ulang sebagai alternatif di simple past. Karena simple past itu kan dia konteksnya sama sudah terjadi gitu ya, tapi itu kita nggak tahu apakah dia berulang atau tidak. Nah, gunanya ini si past continuous ini sebagai aksi, sebagai menunjukkan aksinya ini, oh ternyata berlanjut loh di masa lampau gitu, atau terus-menerus terjadi tapi di masa yang lampau gitu ya. Yang terakhir adalah with simple past to tell about activity which was interrupted or stopped by another action. Jadi kita bisa bilang kalau past continuous ini kita bisa gunakan sebagai aksi itu terjadi di masa waktu lampau, bisa disetepkan atau mungkin bisa diganggu atau mungkin bisa kita bilang diinterupsi oleh aksi lain, ataupun bisa jadi dihentikan oleh aksi yang lain. Contoh misalnya nih, kamu lagi belajar tiba-tiba adikmu datang aja tuh, mungkin mengganggumu atau mungkin agak sedikit ngajak kamu main sama-sama gitu ya. Itu sebagai interupsi atau mungkin ada penyelaan atau sela dari kegiatan yang kamu lakukan tapi di masa lampau begitu. Ya. Jadi jangan lupa kalau kita gunakan past continuous ini sebagai aksi yang sedang terjadi di lampau gitu loh. Kamu ngapain kemarin itu? Sedang ngapain kamu kemarin? Oh, kemarin saya sedang mungkin buat makalah untuk tugas bahasa Indonesia, sampai itu juga bisa ya. Oke, person who never make mistake, never try anything new. Jadi jangan sampai kamu, saya miss kayak nggak paham nih. Harus paham. Kalau kamu nggak tahu, you can ask me in the comment section, or you can chat me. You can free choose which way you prefer to do.
Thank you guys for watching. I hope you enjoy this materi. So, if you want to ask me, just ask me in the comment section. Atau yang untuk anak-anak Sunodia bisa contact me using my phone number or email. And I hope you enjoy in this material. Sorry for my mistake to tell you this material. Feel free to ask me. And don't forget to subscribe and like in my YouTube channel. Bye everyone. See you next time.